Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan tentang Aristoteles. Aristoteles ini merupakan salah satu filsuf Yunani kuno yang paling terkenal, dan dia sangat berpengaruh dalam teori dan praktik pendidikannya. Filosofi pendidikannya berakar kuat dalam pemikiran yang lebih luas, gagasan etika dan metafisik yang lebih luas. Nah, di sini menurut Aristoteles itu tujuan akhir dari sebuah pendidikan itu adalah penanaman kebajikan yang ia definisikan sebagai kapasitas untuk bertindak sesuai dengan akal sehatnya. Proses ini juga kan melibatkan pengembangan yang harmonis dari fakultas intelektual dan moral, memastikan bahwa setiap individu tidak hanya memahami apa yang baik, tetapi juga memiliki karakter untuk mengejarnya. Di sini inti filsafat Aristoteles ini adalah eudaimonia. Nah, eudaimonia ini tuh artinya tuh kesejahteraan dan berkembang. Berarti itu pendidikan itu selalu berkembang seiring zamannya waktu gitu. Ya, betul. Berarti pendidikan tuh tidak ada batasnya. Selalu. Nah, sampai kita tua pun tetap kita kayak harus belajar gitu kan, Sampai kita tuh dikasih kesempatan untuk belajar tuh kan seumur hidup. Iya, jadi tuh supaya sampai ke titik kesejahteraan atau kebahagiaan itu sendiri. Karena kalau orang nggak punya pendidikan tuh tingkat kebahagiaannya cenderung di bawah. Iya, sama. Jadi makanya kita harus punya pendidikan supaya bisa Oh, bahagia iya. gitu. Tujuan mencapai tujuan sejahtera yang dimaksudkan. Di sini juga kan kalau perkembangan pendidikan itu bukan cuma berdasarkan perkembangan teori-teori, tapi itu kayak intelektual, fisik, secara seni ataupun moral kita. Jadi nggak cuma hanya pinter di bidang akademis juga, tapi harus di non akademisnya juga harus berkembang. Kalau intelektual itu apa ya? Kalau intelektual itu ya kayak skill-skill kita gitu. Aristoteles ini juga percaya kalau kebajikan ini paling baik dikembangkan melalui pembiasaan. Nah, dan itu dilakukan praktik sama instruksi Kayak kita berpraktik langsung lah gitu. langsung. Kayak menekankan pembelajaran melalui praktiknya tuh kayak pendidikan ini tuh harus melibatkan kegiatan praktis ya kan. Iya. Dan di Aristoteles ini tuh juga ada gagasan tentang pembelajaran seumur hidup. Nah, dia ini percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya di masa kanak-kanak saja, tetapi itu akan harus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Nah, jadi proses pembelajarannya itu dengan peningkatan diri yang berkelanjutan sangat penting untuk pencapaian eudaimonia, yaitu penekanan pada pembelajaran seumur hidup yang sangat relevan di dunia yang berubah dengan cepat sana sini, di mana kemampuan untuk beradaptasi dan memperoleh keterampilan baru ini semakin penting gitu. Jadi kita harus belajar seumur hidup kita. Menurut aku sih juga sampai Masa kanak-kanak. walaupun kayak lah tua atau mungkin sudah ke jenjang yang tinggi, sudah masuk perkuliahan, menurut
aku tuh ilmu tuh tetap harus tetap diutamakan. Karena emang pendidikan itu penting banget sih. Les itu kan di sini merupakan salah satu filsuf Yunani kuno yang paling terkenal dan sangat mempengaruhi teori dan praktik tentang pendidikan. Filosofi pendidikannya tuh berakar kuat dalam pemikiran yang lebih luas, gagasan etika dan metafisik yang lebih luas. Menurut Aristoteles itu tujuan pendidikan itu untuk mencapai kebahagiaan atau kebaikan hidup. Nah, konsep Aristoteles itu merupakan pembiasaan dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu kayak harus dibiasakan seperti itu. Misalnya kayak kita belajar nih, kita nggak suka MTK tuh, tapi kalau misalnya kita biasa dengan mengerjakan soal-soalnya, biasa dengan cari gitu tentang apa ya materinya gitu, memahami nah materi. itu bakalan kebiasaan gitu, jadi suka kita sama ilmunya tuh. Nah, jadi kita bakalan terbiasa dan bakalan menyukai pelajaran itu walaupun nggak suka. Nah, oleh karena itu pendidikan di Aristoteles ini mencakup kesempatan untuk belajar berdasarkan pengalaman juga, di mana individu menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata dan mengembangkan keterampilan praktis. Jadi itu biarpun biar jadi itu pembelajarannya tuh bukan mencakup ke itu baik, tetapi juga keterampilan yang di dunia nyata lah, yang praktis gitu. Peran guru tuh juga penting dalam filosofis di Aristoteles ini, karena percaya kalau guru tuh tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga untuk menjadi panutan untuk murid-muridnya. Jadi itu kan guru tuh juga penting banget tuh cara pengajarannya biar murid-murid tuh nggak takut gitu, apalagi kan kita bakal mau jadi guru SD ke depannya tuh. Nah, jadi tuh gimana sih cara membuat ruangan kelas tuh yang asik, nggak cuman pas udah datang tuh ibu itu datang kayak gimana Jadi, sih nanti belajarnya murid tuh udah murid tuh udah ketakutan duluan. Nah, gimana sih cara kita tuh biar menciptakan ruangan kelas yang nggak takut gitu kan, nggak ditakuti murid tuh malah senang belajar dengan kita. Jadi kita harus bisa mendidik, memotivasi dan mengayomi murid-murid dengan berbagai model pembelajaran gitu. Kita bisa nerapin kayak belajar sambil bermain atau sambil bercerita. Nah, itu kan anak-anak tuh suka tuh kalau cerita-cerita, mendongeng, disambilin dengan cerita. Jangan cuma kayak ceramah gitu aja yang pelajaran berfokus ke guru gitu. Yang langsung dikasih hafalan gitu. Kalau berfokus ke guru kan jadinya tuh murid-murid bosen, ngantuk gitu. Jadi harus berfokus ke murid-murid. Murid juga harus lebih aktif daripada guru. Untuk itu. Jadi seorang guru itu juga bukan hanya menyampaikan pengetahuan mereka, dia juga harus mendorong agar siswanya ini berpikir kritis dan membantu siswanya juga mengembangkan pemahamannya mereka sendiri gitu loh. Jadi contoh moralnya itu guru itu harus mencontohkan yang baik-baik kepada anak muridnya gitu, harus berperilaku yang baik, sopan juga terhadap muridnya, tidak gimana ya, kalau ada yang salah ya harus dibilangin gitu baik-baik, nggak dengan kekerasan
kan dari situ tentang konsepnya yaitu eudaimonia itu berarti kesejahteraan dan berkembang gitu. Jadi pendidikan tuh nggak stuck di situ aja. Walaupun kita sudah punya pendidikan yang tinggi nih, udah sampai sarjana, magister ataupun profesor, tuh kita masih harus terus nyari ilmu karena ilmu itu semakin lama semakin berkembang. Apalagi seiring berjalannya waktu gitu ya, bergantinya zaman tuh pasti memiliki perkembangan yang pesat. Pengajarannya tuh tadi udah dijelasin belum? Jadi pengajarannya kan tadi yang praktis itu kan. Iya. Kalau Dalam pembelajaran Aristoteles ini juga praktis lah pembelajaran itu. Jadi sambil berpengalaman pembelajaran tuh juga ada praktiknya, melalui pembelajaran praktiknya ya, jadi nggak buat bosen gitu. Biar mahasiswa tuh lebih memahami konsepnya tuh lebih dalam gitu. Nah kalau dilakukan dengan praktik, Kalau cuman berdasarkan teori-teori kan penjelasan gitu kan siswa tuh bosan nggak bakal ngerti dari apa yang dibaca gitu. Jadi tuh harus ada praktiknya langsung gitu. Nah, harus melihat gimana sih, misal kayak cara nanam tuh gimana, cara pertumbuhannya, mengamati langsung gitu. Jadi tuh pendidikan tuh ya nggak boleh terbatas gitu. Ya harus selalu dalam, walaupun kita sudah tua, sudah profesor atau apapun, kita harus tetap belajar karena ilmu itu selalu berkembang. Aspek kunci dari Aristoteles ini, menurut dia tuh pendidikan tuh merupakan pembelajaran seumur hidup. Nah, di mana dia percaya kalau pendidikan tuh tidak terbatas dari kita masa kanak-kanak sampai kita seumur hidup lah ya. Harus tetap belajar terus. Kan itu kan ada kayak tahap pendidikan tuh dari anak usia dini sampai kita di perguruan tinggi. Kalau anak usia dini itu kan kayak umur dari sampai umur 7 tahun gitu kan. Kalau kayak untuk pendidikan menengah itu biasanya umur 14 sampai 21 tahun. Terus itu kalau di pendidikan militer kayak usia 21 tahun ke atas gitu kan. Nah, kalau di tahap pendidikan tinggi itu biasanya tuh perkembangannya tuh kayak pembentukan karakter gitu kan, kayak permainan gitu kan. Biasanya ada kegiatan yang pendidikannya itu kayak masih diawasi gitu kalau anak-anak. Masih di level rendah. Iya. Terus kalau kayak yang umur 14 tahun sampai 21 tahun itu tuh biasanya dia tuh kayak udah belajar tentang pelajaran kayak bahasa, IPS gitu kan. Terus kayak matematika. Jadi tuh otaknya tuh lah bisa berkembang lah ya. Untuk kayak mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan, untuk mempersiapkan kayak dia mau masuk kuliah gitu. Terus tuh kalau misalnya yang umur 21 tahun ini nih, biasanya dia udah kayak yang di tahap-tahap yang lebih tinggi gitulah, kayak belajar politik, etika, untuk
ngasih materi. Iya, ngasih materi cuma menggurui gitu aja, tapi itu bukan cuma mendidik, tapi itu juga ya sebagai motivator, sebagai teman bagi anak-anak supaya anak-anak tuh bisa leluasa dengan guru gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada jarak antar anak-anak dan guru. Dia juga harus Jadi mendorong teladan, pemikiran ya, kritis, jadi bukan teladan juga lah untuk murid kan. Ya, kayak biar membantu siswanya tuh lebih memahami apa yang dipelajarinya. dia nggak takut gitu. Kan kalau kan tadi kan PDP anak-anak kan dimulai dari kanak-kanak. Nah jadi tuh di situ tuh guru tuh sudah bisa nunjukin ke anak murid itu bagaimana contoh berbudi luhur. Jadi kan di situ juga anak tuh mikirnya oh kan anak kecil ini kan ini ya sih gampang apa ya gampang. Jadi tuh gurunya tuh kalau misalkan nunjukin hal-hal yang baik tuh muridnya langsung nurut. Nah bakal ikut jadi seperti itu. Karena anak-anak tuh pasti dia tuh pasti selalu apa ya, lihat up dan ngelakuin dari apa yang dia lihat ya, dia tuh jarang mendengarkan. Itu Dia ya ketinggalan gitu kan. kita harus ngelakuin baik-baik lah ke anak-anak, yang berperan hal yang positif ya. Bukan sih kayak yang Harus praktek langsung gitu. di langsung secara langsung. Biar Harus ada prakteknya supaya mereka tuh mampu Lebih paham. nggak cuman berdasarkan teori-teori aja. untuk mengembangkan pemikiran kritis sih pastinya kan. Masih dia Di sini kan juga ini kalau misalnya Aristoteles juga pasti selalu memberikan waktu luang untuk setiap pembelajaran. Jadi kita diberikan pikiran untuk istirahat, nggak harus belajar. Kita Kalau bosan. kalau belajar terus kan bosan gitu, terlalu memaksakan Iya, otak kita. termasuk Gitu. otak. Jadi kita dikasih waktu untuk mengoperasikan otak kita supaya relax, supaya bergerak. Di sini kan teori pendidikan Aristoteles ini berarti sama kayak teori pendidikan kontemporer ya, yang merujuk pada pendekatan, praktik, dan sistem pendidikan yang berkembang saat ini. Jadi walaupun teori Aristoteles ini diterapkan pada zaman dahulu ya, ada pada zaman dahulu, cuman penerapannya ini cukup relevan digunakan pada zaman sekarang. Nah, contohnya tuh ya kayak pendekatan berpusat pada siswa. Jadi dengan kita memfokuskan kepada siswa tentang pembelajaran, mengajak siswa lebih aktif, Iya. itu akan membuat siswa itu lebih menangkapnya itu lebih cepat dalam belajar pembelajaran.
Terus tuh siswa ini juga bisa berpendapat. Iya, saling berkomunikasi satu antar. Diskusi lah gitu kan, kalau Kayak kita inilah. diskusi. Penggunaan teknologi ini sudah menjadi bagian integral dari pendidikan saat ini. Sepertinya tuh pembelajaran daring, Kayak kayak individual, terus tuh penggunaan alat digital dan platform pendidikan berbasis teknologi memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan kapan saja. Kan sekarang ini sudah praktis gak sih? Jadi tuh teknologi ini biarpun mempermudahkan komunikasi pembelajaran. Jadi di mana aja tuh kita bisa belajar. Teknologi juga mendukung inovasi dalam metode pengajaran seperti blended learning dan flipped classroom. Nah, kayak gitu tuh kan yang learning. Nah, kita harus join di situ tugas yang dikasih sama bapak. Terus nanti kita diunggahnya langsung di situ. Jadi itu praktis juga sih dikerjain di classroom gitu kan biasanya. Yang selanjutnya itu kan ada pembelajaran kolaboratif dalam interdisipliner. Itu tuh mendorong siswa untuk bekerja dalam tim, terus mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi itu kan memecahkan masalah bersama, terus menciptakan ruang bagi inovasi dan pengalaman yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kayak pembelajaran nih, misalnya kan dikasih soal, nanti kita dibuat kelompok, Ya, kita harus memecahkan masalahnya. Ya, Ada cara diskusi mengatasinya. sekalipun ada pendapat yang berbeda pasti diselesaikannya secara bersama-sama. diskusi. Nah, di sini kan juga ada pendidikan karakter nih dan keterampilan sosial. Jadi di sini tuh pendidikan ini tuh kayak menekankan pengembangan karakter siswa gitu loh. Iya. Gimana ya? Kayak dengan cara tujuannya tuh kayak untuk mempersiapkan siswa ini menjadi individu yang bertanggung jawab secara sosial dan mampu berkontribusi positif di masyarakat. Ya, jadi bukan cuma pinter aja gitu kan, sama kayak ada bahasa banyak orang berilmu tetapi sedikit orang yang beradab. Jadi itu kita harus bukan cuma pinter secara akademis tapi secara karakter dan moral kita juga harus didahului. Percuma sih kalau misalnya Pintar nggak menghargai orang, nggak ada sama titik-tikannya. percuma kan. Lagi kamu nggak ada. Apalagi kalau sekolah tinggi tapi adabnya udah Kurang. kurang kan. Kayak kurang menghargai. Iya. Kan udah dengar nggak sih sama siapa kemarin tuh apa kalau ilmu tuh tidak terlalu penting. Iya. Ya, adabnya yang paling yang paling utama. Ada nih. Jadi itu adab tuh paling nomor satu lah. Nah kan yang selanjutnya ada dukungan inklusivitas dan diversitas. Di sini maksudnya tuh pendidikan kontemporer itu menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dengan fokus pada pemberian kesempatan pendidikan yang adil bagi semua siswa. Jadi itu diharapkan setiap individu di negara ini tuh memiliki pendidikan dasar. Menurut aku sendiri sih bukan pendidikan dasar ya kalau zaman sekarang, tapi pendidikan di perguruan tinggi itu harus diterapkan karena itu bukan tersier sih kalau di sekarang.
pendidikan itu suatu hal yang wajib, karena kalau nggak ada pendidikan tuh di zaman sekarang tuh kayak apa ya, hidupnya tuh bakal susah. Nah nggak bakal nyampe ke kesejahteraan tadi itu, karena kan ilmu tuh selalu berkembang tuh, jadi kita harus selalu memiliki pendidikan, selalu belajar terus. Tujuan dari belajar kan mencapai kesejahteraan. Jadi kalau nggak belajar tuh kapan mau sampai kesejahteraannya? Selanjutnya tuh ada pendidikan berbasis kompetensi. Nah, sistem ini lebih menekankan pada penguasaan keterampilan dan kompetensi yang relevan daripada sekitar hasil akademis tradisional. Ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pembelajaran di mana siswa dapat maju berdasarkan kemampuan mereka. Jadi kayak nggak ada paksaan, Iya. ya bebas memilih. Misalnya ada yang mau ekskul nari atau olahraga gitu. Jadi tergantung kesenangan mereka masing-masing lah. Bisa dibilang itu kurikulum nggak sih? Dari pembelajaran di Aristoteles pada kurikulum ini ada juga seni liberalnya, yaitu tata bahasa, retorika, logika, matematika, ilmu pengetahuan alam, etika, dan politik. Jadi kayak dibagi gitu ya dalam kurikulum. Daripada semuanya satu atas kan nggak kurikulum. Ya. Kan ada kayak pendidikan jasmani gitu nggak sih, kayak untuk mengembangkan tubuh yang sehat, yang penting tuh untuk kehidupannya tuh harus seimbang gitu Ya, loh. jadi kita tuh emang harus senang sih. Bukan cuma bisa yang kita aja, kita aja. Harus senang. Seni musik, seni tari. Pada Aristoteles ini pendidikan musik dan seni ini sangat penting, di mana untuk perkembangan emosional dan pengembangan apresiasi estetika. Kayak pikiran kita itu Ya. digerakkan melalui musik. Betul kata Devi tadi kan, refleks gitu. Iya. Refleks. Selain pikiran kita. Nah, selanjutnya itu kan ada globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan itu kan juga menghadapi tantangan dan peluang dari dunia yang semakin terhubung. Hal ini tuh mencakup pertukaran budaya, kolaborasi internasional, dan pentingnya pemahaman lintas budaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Iya, ini salah satu contohnya ya, kalau di tingkat universitasnya ada pertukaran pelajar, langsung aja. Makanya dari program kampus mereka itu selalu ada gitu, tukaran antar kampus gitu. Misalnya kita dari Jogja nih mau tukar di BM, di UI. Nah, daerah yang kita atau mau ke internasionalnya gitu, ke Korea, ke Amerika, Monas gitu, atau mana tahu dia ke Harvard.
selanjutnya itu ada pendidikan holistik. Nah, pendidikan holistik itu di sini maksudnya tuh pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa baik dari segi intelektual, emosional, fisik, sosial ataupun dari spiritualnya. Nah, di sini tuh pendekatan ini tuh memandang siswa sebagai individu yang utuh, bukan fokus pada hasil akademisnya aja, tetapi juga kesejahteraan dan pengembangan diri secara menyeluruh ya. Jadi pengembangan secara seimbang lah. Pendidikan itu harus kayak mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis nggak sih? Iya. Jadi kita tuh diminta untuk selalu Bernalar berpikir secara logis juga Iya. dan memahami konsep-konsep yang kompleks gitu kan. Jadi itu kan di sini tuh kan ada pembelajaran yang bermakna. Fokusnya tuh pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Sehingga materi yang diajarkan itu bukan hanya abstrak, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Itu tuh memupuk pemahaman yang lebih dalam dan reflektif daripada sekedar hafalan. Ya, contohnya kayak misalnya apa ya, materi tentang pesawat terbang nih gitu. Jadi bukan cuma kita tuh menjelaskan tentang teori-teori bagaimana sistem pesawat terbang itu kerja, kayak kinerjanya itu gimana, yang mempengaruhi tentang pesawat terbang itu, atau konsep gaya dorongan apa-apa itu kan sangat berat tuh kenalan gimana. Jadi kita kasih contoh kayak gimana sih buat pesawat yang sederhana gitu dari bahan-bahan sederhana, dan bagaimana cara kerjanya langsung dipraktikkan gitu. Sama yang berfokus pada siswa, keseimbangan pendidikan juga. Akademis sama akademis ini kayak yang tadi itu nggak sih? Yang seni tak seni musik tadi kan, Iya. pendidikan jasmani itu kayak kegiatan itu kayak mengembangkan keseimbangan mental dan fisiknya tuh harus seimbang gitu loh. Kayak yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat. Juga untuk melatih emosional yang Iya sih, tadi itu yang musik kan. Nah, di sini pendidikan induksi ini pendekatan yang berbasis pada proses. Proses di mana proses ini melakukan proses pemahaman dan penarikan kesimpulan melalui pengamatan dan pengalaman. Dalam pendekatan ini, siswa ini didorong untuk belajar dari contoh-contoh spesifik dan kemudian menarik kesimpulan umum atau prinsip dari contoh-contoh tersebut. Instruksi ini adalah salah satu metode berpikir yang dikembangkan oleh filsuf seperti Aristoteles dan kemudian diadopsi dan banyak sistem pendidikan. Jadi itu di pendidikan juga ada pemahaman, nanti itu ada penarikan, jadinya tuh kayak menyimpuli lah dari
kita kayak mengamati habis itu menyimpulkan. Pengalaman itu kayak gitu. mungkin biasanya siswa tuh pernah nggak sih Iya. guru tuh coba ceritakan pengalaman kamu, pengalaman menyenangkan, menyedihkan, biasanya ada kan yang kayak gitu tuh. Jadi pengalaman fenomena yang dikasih contoh-contoh Iya, spesifik gitu. yang sudah ada di pengalaman anak-anak. ya yang kayak udah pernah mereka alami gitu kan. Nah, misalnya juga pendidikan induksi ini ada yang namanya pembelajaran secara kontekstual. Di sini kontekstual itu dimana siswa belajar melalui situasi dunia nyata. Misalnya itu dalam mata pelajaran matematika, siswa dapat diberikan masalah sehari-hari dan menemukan pola bilangan atau bentuk ruang ini kayak waktu itu kan ada ini nggak pernah ada praktek dari guru dan tentang apa ya namanya bentuk ruang dalam suatu matematika tuh kayak bentuk lingkaran itu apa aja bedanya misalnya bola, jam, terus Jam. trapesium itu apa aja gitu. Jadi tuh siswa langsung tahu gitu, oh ini Langsung ya mengamati langsung juga. mengamati. Ini bentuk segitiga tuh ada pada potongan semangka atau apa gitu. Siapapun yang ditanya Mas. Siapapun yang ditanya. Contoh di penerapan pendidikan induksi ini kayak dalam mata pelajaran saya siswa dapat melakukan eksperimen sederhana seperti mengamati proses produksi pada tumbuhan kemudian mengasih kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prosesnya ini misalnya kayak cahaya air dan berproduksi kayak kemarin kita belajar kacang merah itu nggak sih kacang merah itu kan kita tahu kenapa kacang itu bisa hidup kacang itu bisa mati. Jadi itu kita prakteknya itu ditengok langsung terus diamati secara langsung terus kesimpulannya juga Apa aja yang mempengaruhi kacang itu bisa hidup, kacang itu bisa mati gitu kan. terus lawat juga kan. Nah, Jadi itu juga kita ada langsung dua. mengamati gitu. Mengamati langsung tentang proses terkaburnya. Eksperimen sederhana. Nah, jadi secara keseluruhan pendidikan induksi bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui proses penemuan, eksplorasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan pada pengamatan spesifik. Yang telah dicontohi tadi kan yang sudah diamati pertumbuhan kacang misalnya tadi kan. Jadi itu langsung diamati terus eksplorasi terus langsung disimpuli. Iya. Nah, terus tuh pendekatan ini tuh juga membantu siswa untuk belajar tidak hanya apa yang harus diketahui. Jadi itu tetapi juga bagaimana menemukannya melalui logika dan pengamatan. Jadi bukan hanya Nah, sekedar hanya sekedar teori tahu aja, gitu ya, nah, tahu bukan saja. cuma apa sih itu? Pengamatan lah ya. Ya, harus mengamati jadi dulu. bukan cuma baca-baca buku, tahu dari artikel, jurnal gitu aja. Jadi Kita langsung gitu kan, langsung turun gitu, praktiknya praktik. secara langsung. 32. 33. Ada lagi. Ya.
komunitas dalam kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Jadi itu kan pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dan harus berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles percaya bahwa warga negara yang berpendidikan baik sangat penting bagi masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pendidikan publik maupun swasta, Aristoteles menganjurkan kombinasi pendidikan publik dan swasta. Meskipun keluarga memainkan peran penting dalam pendidikan anak usia dini, negara itu harus menyediakan pendidikan untuk memastikan bahwa semua warga negara itu harus bisa menerima pelatihan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang berpemilu. Setiap di keluarga tuh anak tuh harus dididik nggak sih, dia punya etika moralnya itu biar di masyarakat dia bisa bersosialisasi dengan baik. Makanya pentingnya tuh sebelum nikah tuh harus punya ilmu parenting terlebih dahulu supaya kayak bisa mempersiapkan lah perkawinan yang baik gitu. Jadi ya bukan cuma sekedar melahirkan aja sih, tapi itu juga gimana ya, mendukung mereka gitu, membantu mereka dalam pendidikan. Pentingnya orang tua selalu mendukung anaknya apa yang berbuat baik. Tapi itu negara tuh juga kayak harus menyediakan pendidikan, harus memastikan bahwa setiap warga negara itu menerima pelatihan. Jadi ya emang pendidikan di Indonesia ini harus lebih diterapkan lagi sih, harus di iniin lagi, karena Pendidikan yang sebagian khusus dari di anak-anak. pelosok-pelosok tuh kadang ada yang belum terjamah gitu secara pendidikan, itu masih kasihan banget. Di daerah sini sih masih ada, di daerah Sarolangun itu Di mana? di dalam itu bagian yang tempat keluarga aku Di 12 tuh? Tahu. Oh, tahu. Nah itu tuh ada yang pendidikannya tuh masih kurang, Iya. apalagi orang-orang rimba tuh seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Iya. Sama kayak aku pernah nonton satu film Sekolah Rimba, itu filmnya Ibu Butet Manurung, dari kisah nyata. Itu filmnya bagus banget, dia ngajarin tentang pendidikan, dia jadi guru di sebuah anak-anak rimba, anak pedalaman tuh, pedalaman tuh. Jadi itu supaya anak dalam tuh nggak dibodohi oleh pemerintah. Kan banyak zaman sekarang tuh pemerintah tuh gusur tempat mereka tinggal tuh, hutan-hutan tuh digusurin sesuka hati, jadi ladang sawit sebanyak-banyak juga itu. Nah jadi mereka nggak ada tempat tinggal, kemana mereka? Sebenarnya mereka tuh yang menjaga hutan, mereka melindungi. Jadi perlu banget itu diajarin mereka tentang pendidikan. Setidaknya ya bisa baca, yang simpel-simpel lah, yang dasar-dasar. Jadi tentara ada namanya. Daerah kamu. Ada kok, aku lihat di TV juga ada. Ya emang beritanya sempat viral. Bagus sih. Soalnya kan mereka suku asli daerah sini ya, asli Jambi, masa iya suku asli Dia Jambi dia malah. juga kan juga pengen dapat pendidikan. Karena pemerintah tuh masih kurang gimana ya, soalnya mereka tuh masih membatasi gitu. Nah, di sini kan kita bisa menarik kesimpulannya tentang Aristoteles ini ya. Teori pendidikannya tuh tentang eudomania, eudomania, tentang artinya tuh kesejahteraan dan berkembang. Jadi tuh konsep pendidikan itu harus selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Karena setiap pendidikan itu pasti berbeda-beda itu antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, kayak gini nih sama aja dengan salah satu teori yang bakal dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang konsep John Dewey. Sama aja pendidikan itu juga harus berkembang, jadi tidak stuck di situ aja. Untuk mencapai kebahagiaan itu kita harus memiliki pendidikan, karena pendidikan itu adalah salah satu kunci kesejahteraan dalam hidup.
Sekian diskusi dari kelompok 4 dari kami. Saya Puspita Sekar Fadilah dengan akhir NIM 015. Saya Aiwin Zahra Fajriah dengan akhir NIM 013. Saya Devina Fitasani Anggraini dengan akhir NIM 016. Saya Dwi Rizky Ayu dengan akhir NIM 014. Kami tutup diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.